Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvindriani dengan NIM 20240501030055. Saya akan mempresentasikan hasil review saya dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Latar belakang. Pengertian Sarbanes-Oxley disahkan pada 2002 untuk memperbaiki kepercayaan publik setelah skandal keuangan yang melibatkan manipulasi laporan keuangan. SOX bertujuan memperkuat transportasi laporan keuangan dan pengendalian internal untuk mencegah penipuan dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Yang B, tujuan utama SOX. Yang pertama ada meningkatkan transportasi keuangan, yang kedua tanggung jawab manajemen, yang ketiga pencegahan penipuan, yang keempat perlindungan whistleblower, dan yang kelima pengawasan auditor. Yang C, dampak SOX terhadap akuntansi mendorong pada yang pertama transportasi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan, yang kedua peningkatan akuntabilitas manajemen, yang ketiga penambahan pengawasan internal, dan yang keempat penyesuaian kurikulum pendidikan akuntansi untuk mencakup pengendalian dan etika. Yang D, pengendalian internal dalam akuntansi. Pengendalian internal dalam akuntansi adalah sistem yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi, dan pemantauan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dan mencegah kecurangan. Yang E, kas dalam akuntansi. Kas adalah aset yang sangat likuid dan penting dalam transaksi bisnis. Pengelola kas yang baik meliputi pemisahan tugas, dokumentasi, dan verifikasi transaksi untuk mencegah penyalahgunaan. Kas adalah uang tunai dan aset likuid lain yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang F, pengendalian internal pada kas. Sistem pengendalian kas mencakup prosedur untuk melindungi kas dari kecurangan dan memastikan akurasi pencatatan. SOX menekankan pada kontrol ketat, audit independen, dan pemisahan tugas dan pengelolaan kas. Kelompok yang ke-8 yaitu akuntansi piutang. Yang A, pengelolaan piutang. 1. Pengertian piutang. Piutang atau receivable merupakan tagihan penjualan kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Selain dari transaksi penjualan, kredit piutang bisa timbul karena perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain. Piutang dibedakan menjadi dua, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Yang kedua, jenis-jenis piutang. Ada tiga jenis piutang. Yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih, dan yang ketiga piutang lainnya. Yang ketiga, akuntansi atas piutang. Perilaku akuntansi atas piutang tetap mendasarkan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Pada umumnya sering memberikan potongan kepada para pelanggan karena membayar tunai atau pelanggan membeli barang dalam jumlah besar. Yang B, piutang tidak tertagih. Pengertian piutang tak tertagih adalah hutang yang tidak bisa ditagih dari pihak lain, yaitu penjualan barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis perusahaan yang menghasilkan piutang. Yang kedua, kriteria piutang tidak tertagih yaitu ada 4. Yang pertama, telah memiliki usaha tertentu. Yang kedua, penagihan telah dilakukan melewati batas penggolongannya. Yang ketiga, kreditur mengalami kebangkrutan, dan yang terakhir atau keempat, debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Yang ketiga, taksiran kerugian piutang. Taksiran piutang tidak tertagih ditentukan pada akhir periode dan diakui sebagai pertambahan biaya dan cadangan kerugian piutang. Adapun cara pendekatan untuk menentukan jumlah tersebut ada 2 cara, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Yang ketiga atau C, metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih. Penghapusan adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan. Kemungkinan tidak semua jumlah piutang yang dapat ditagih. Jika jumlah piutang yang tidak dapat ditagih relatif kecil, maka perusahaan tidak membentuk cadangan, dan sebaliknya pula, jika piutang ini jumlahnya besar, maka perusahaan membentuk cadangan.
Yang D. Metode penyisihan piutang tidak tertagih. Metode penyisihan dikenal sebagai metode cadangan. Pada akhir setiap periode akuntansi, perusahaan diharuskan untuk mengestimasi piutang tidak tertagih menggunakan metode ini. Atas dasar estimasi ini, beban piutang tidak tertagih dicatat dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Yang E. Perbandingan metode penghapusan piutang tidak tertagih. Ada dua, yaitu metode langsung dan metode penyisihan. Kemudian kelompok ke-9 yaitu peran akuntansi dalam bisnis. Yang A. Peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi untuk mengembangkan keputusan secara garis besar. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah manajer, investor, kreditor, investasi pemerintah, dan organisasi nirlaba. Yang B. Profesi akuntansi, akuntansi publik, dan akuntansi magang akuntansi. Jasa yang diperlukan oleh para akuntan yaitu pengendali, pemegang buku, akuntansi biaya atau akuntansi industri atau akuntansi biaya, auditor internal atau pemeriksa magang, spesialis pajak, dan akuntansi penyusun anggaran bahasa Indonesia. Yang C. Bidang spesialis akuntansi. Yang pertama, pemilik keuangan. Yang kedua, kreditor perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, karyawan. Dan yang kelima, pelanggan perusahaan. Yang D. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan dayang. Dan yang ketiga, perusahaan jasa. Yang E. Jenis-jenis organisasi perusahaan ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua perusahaan persekutuan. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan. Yang E. Transaksi bisnis perusahaan. Transaksi bisnis terungkap menjadi 2, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Perusahaan ini terdapat kenaikan aset, maka kejadian ini akan berpengaruh terhadap penurunan aset lain, kenaikan kewajiban, atau kenaikan ekuitas. Dan kelompok yang ke-10 yaitu studi kasus akuntansi aset tak berwujud. Yang A. Definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat didefinisikan dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau untuk tujuan lainnya. Perbedaan utama antara aset tak berwujud dan berwujud adalah fisiknya. Aset berwujud memiliki wujud fisik yang nyata, bisa diraba dan bisa disentuh, dan sebaliknya, jika aset tak berwujud maka tidak berwujud, tidak memiliki fisik, dan tidak nyata. Yang B. Klasifikasi aset tak berwujud ada 3. Berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu dihasilkan secara internal, diperoleh dari pihak eksternal. Kemudian yang kedua, berdasarkan umur manfaat. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Yang kedua, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Dan yang ketiga, berdasarkan kemampuan identifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Yang C. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam akuntansi yang memastikan bahwa aset tersebut dicatat secara akurat dan dalam laporan keuangan. Kemudian yang D. Laporan aset tak berwujud. Berikut adalah aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaporan aset tak berwujud. Yang pertama, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, laporan manajemen. Dan yang ketiga, contoh pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang E. Dampak aset tak berwujud bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pendapatan dan keuntungan. Yang keempat, inovasi dan pengembangan produk. Yang kelima, akses ke pasar global. 6, kepercayaan investor dan kreditor. Dan yang ketujuh, pengelolaan risiko. Kemudian kelompok ke-11 yaitu akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sebuah dana sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional dan
yang ada di dalam bisnisnya. Dengan begitu, perluas serta pengembangan suatu perusahaan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Yang B, jenis-jenis liabilitas. Jenis-jenis liabilitas ada 3. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir, liabilitas kontingensi. Yang C, pengakuan. Dalam pengukuran liabilitas ada 2, yaitu pengakuan liabilitas dan pengukuran liabilitas. Pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan ada 2, liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Contoh penerapan dalam kasus nyata. Yang pertama, utang usaha. Yang kedua, pinjam bank. Yang ketiga, gaji yang harus dibayar. Yang keempat, pajak terutang. Dan yang kelima, obligasi. Kemudian kelompok ke-12, akuntansi penggajian. Tujuan karyawan. Yang A, tujuan karyawan. Yang A, tunjangan karyawan. 1. Akuntansi penggajian menggunakan register gaji. Akuntansi penggajian atau payroll accounting adalah sistem pelacakan dan pengeluaran bisnis yang terkait dengan penggajian, catatan dan sistem pengandalian payroll accounting yang digunakan untuk kepentingan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna mengawasi biaya tenaga kerja. A. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Yang pertama, dokumen mendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam kerja, kartu jam hadir, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan bukti kas keluar. Kemudian yang B, fungsi terkait, fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, dan fungsi akuntansi. Yang C, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian ada 3, laporan biaya gaji, laporan prestasi kerja karyawan, dan yang ketiga laporan presentasi kerja departemen. Yang kedua, jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Yang pertama, pengertian jurnal umum. Yang kedua, fungsi jurnal ada 4. Yang pertama, fungsi histori. Yang kedua, fungsi mencatat. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruktif. Dan yang kelima, fungsi informatif. Bentuk jurnal umum untuk 2 kelompok yaitu seperti di gambar, yaitu tanggal akun debit kredit. Tanggal 5 Juni 2023, persediaan barang dagang debit 140.000, utang sama dengan kredit 140.000. 8 Januari 2023 yaitu perlengkapan kantor, debit 50.000 dan kas 50.000. 15 Januari 2023, utang sama dengan debit 140.000. Potongan pembelian sama dengan kredit 2.800 dan kas kredit 127.200.000. 20 Januari 2023, kas debit 100.000, penjualan kredit 100.000. 23 Januari 2023, tagihan operasional 5.000, kas 5.000. Kemudian yang B, liabilitas kontingensi. Akuntansi untuk liabilitas diestimasi. Akuntansi untuk liabilitas kontingensi. Ayat jurnal untuk garansi produk. Jenis garansi yaitu ada 2, garansi asuransi dan garansi layanan. Contoh ayat jurnal untuk garansi produk yaitu November 30. November tanggal 30 yaitu beban garansi produk 3.000, utang garansi produk 3.000. Beban garansi bulan November 5% dikali 60.000. Kemudian kelompok yang terakhir atau kelompok 13, akuntansi untuk persekutuan. Yang pertama, pengertian persekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antara 2 orang atau lebih yang
yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Yang B, pembentukan persekutuan. Yang satu, karakteristik persekutuan, tanggung jawab rantang mutual agensi, jangka waktu hidup yang terbatas limited life, tanggung dari utang persekutuan yang bersifat tidak terbatas atau unlimited liabilitas, kepemilikan bersama atas aktiva atau owner of interest in partnership, pembagian laba dan rugi persekutuan, participation in partnership profit. Dan yang kedua, unsur pokok persekutuan, gabungan atau asosiasi para sekutu memiliki dan pengelola bersama bertujuan untuk memperoleh laba. Yang C, persekutuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persekutuan firma persekutuan komanditer atau CV. Ada dua, yaitu sekutu aktif, sekutu pasif, silent partner. Dan yang D, metode penentuan besarnya nilai investasi. Yang pertama, metode bonus. Para sekutu dari persekutuan trio sepakat bahwa investasi yang mempunyai nilai wajar Rp 25.000 diakui sebagai modal Badri dalam pembukuan persekutuan trio sebesar 30.000. Dengan demikian, Badri akan mendapatkan bonus sebesar 5.000. Sedangkan Heri dan Leli sepakat untuk mengurangi saldo modal mereka masing-masing sebesar 2.500 sebagai kompensasi bonus yang mereka berikan kepada Badri. Jumlah jurnal umum yang dibuat modal Heri 2.500, modal Leli 2.500, modal Badri 5.000. Yang kedua, metode goodwill. Misalnya nilai lebih dari struk sebesar 5.000 diakui sebagai goodwill, maka jurnal yang dibuat goodwill Rp 5.000, modal Badri 5.000 untuk membuktikan adanya goodwill atas Badri. Misal struk nilai lebih rendah dari nilai wajar sebesar 5.000, maka jurnalnya 3. Modal Badri 5.000, modal Heri 2.500, dan modal Leli 2.500. Pembentukan persekutuan, pembagian laba dan rugi. Operasional contoh, Fajar, Gita, dan Harun telah mendirikan persekutuan pada tahun 2005, mendapatkan keuntungan sebesar 150.000 pada akhir tahun 2005. Diketahui posisi rekening pribadi dari rekening modal masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Fajar 20.000, Gita 35.000, dan Harun 45.000. Sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.